setelah saya dewasa itu ya. Jadi waktu kecil nggak tahu, terus kayaknya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu sempat tanya setelah dewasa. Sebenarnya apa sih yang dulu terjadi? Iya. Papa bilang, ini papanya bilang jangan bilang mama loh ya. Jadi papa nggak tahu ini kayaknya. Ini baru pertama kali saya bilang di podcast. Oh gitu ya. Juga, untuk nominalnya juga. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, hari ini saya dan istri dan seluruh rekan-rekan ini mau nyari fish di Nuryanjin Fish Market ya. Ketemu wong Malang, yaitu Hansol. Halo semuanya. Ketemunya Bener ya, orang Malang ini ya. Betul, orang Malang. Iya. Orang Malang juga kan? Malang, saya original Malang. Original Lahir Malang. di Malang. Lahir di Malang. Iya, kalau Hansol kan bayi, besar. kecil ya, Iya, kecil masih gitu. 4 tahun baru ke Malang ya. 4 tahun ke Malang. Iya, baik kita arek-arek Malang. Arah-arah Malang. Ketemu di Korea. Ketemu di Seoul malahan ini. Oh di Seoul Korea, Iya. iya. Jadi kita bisa Berbicara ini, podcast bareng ya. podcast Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Kan udah lama Kak ketemu orang Indonesia ini. Oh iya, lumayan lama. Kalau di Korea jarang. jujur. Jarang ya? Iya, nggak sering. Oh, iya, Jarang iya. kesempatannya. Jadi Hansol ini waktu usia 4 tahun diajak papa mama Ke ke Indonesia. Indonesia dan tepatnya di Kota Malang ya. Nggak langsung di Malang sebenarnya, sempat di Jakarta, Oh. terus sempat di Lawang, kayak ya kalau nggak salah ini karena waktu itu di Iya. Lawang, Iya, deket-deket mau Lawang. Pasuruan, tapi yang lama di Malang. Nah, Di dari situ Malang. tetapnya di Malang. Tapi Iya. tahun pertama itu kayaknya sempat kayak pindah-pindah bentar. Iya. Gitu. Jadi papa itu sebelumnya di Korea itu pengusaha. Jadi lebih tepatnya 1998 kan itu tahun. saya- Betul, Papa- itu krisis Nah, Asia itu. Betul. Itu ini konon loh ya katanya. Papa saya itu dulu aslinya Daegu. Kota Daegu di Korea. Daegu. 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 Ya, Daegu. Jadi katanya sih papa saya itu dulu kaya. Kayak Terus pengusaha. pengusaha. Jadi di kota itu pun termasuk kaya katanya. Iya. Udah orang-orang tahu ini orang kaya gitu. Cuman waktu krisis ya sama kayak Covid kemarin kan semua lagi naik-naiknya terus tiba-tiba jelas gini kan ya. Iya. Nah, cuman Mata uang semuanya Korea jatuh. juga drop, terus Drop. nilai aset juga ngedrop semua kan. Drop semua. Apa itu? Setelah saya dewasa itu ya. Jadi waktu kecil nggak tahu, terus kayaknya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu sempat tanya setelah dewasa. Sebenarnya apa sih yang dulu terjadi? Iya. Papa bilang, ini papanya bilang jangan bilang mama loh ya. Jadi papa nggak tahu ini kayaknya. Ini baru pertama kali saya bilang di podcast. Oh, gitu ya? juga, untuk nominalnya juga. Jadi katanya papa waktu itu papa itu sempat melakukan sales program asuransi dulu. Iya. Terus punya cash itu 20 M di masa itu Korea won. Oh, 20 M Iya. banyak. Nah, banyak. Terus papa itu ditawari. Ini loh kamu beli pasar ya kayak misalnya Nuryanjin Oh ini. iya. Harga 57 atau berapa gitu, 64 gitu. Terus papa mikir, oh ini kalau tak investasikan terus tambah pinjam uang dikit per bulannya dapat bulanan kan. Dapat itu bulan, bayar dapat bunga, income Heeh. untuk bayar bunganya Nah, cukup. sama itunya 20 tahun udah lunas gitu loh, nggak Oke. usah kerja. Iya. Oh ini bagus ini. Beli. Ternyata setelah beli, nggak lama setelah itu pemerintah Korea bilang kita bangkrut, Oh. menutup semua pinjaman. Oh. Jadi investasi yang masuk Berarti pinjamannya itu dalam US dollar berarti. enggak Korea won. Oh, dalam Korea. Tapi- Tapi tidak boleh meminjam karena kena krisis itu Iya. harus dikembalikan. Nggak jadi keluar. Oh, tidak jadi keluar padahal sudah dibeli. Jadi Jadi sudah kasih uang muka. depositnya Hangus. hangus. Oh. Jadi kalau katanya papa di situ tuh papa shock karena pagi bangun karena kalau dicari di film di mana itu benar-benar pemerintah Korea waktu itu kurang siap-siap. Jadi Oke. tiba-tiba kemarinnya saya bilang kita enggak apa-apa, besok tiba-tiba kita krisis. Betul. Kita betul. harus pinjam uang dari IMF gitu. Iya. Akhirnya hangus. Nah, mencari jalan baru gimana ini? Nah, mungkin kayaknya gengsi juga. Papa nggak Iya. mau mulai dari bawah di situ, terus juga nggak kelihatan gimana. Jadi dari uang sisa coba pindah ke Indonesia. Jadi- Itu awal mulanya. Jadi akhirnya satu keluarga ke Indonesia. Betul, awal mulanya Iya, gitu. Ya, ini Iya. pertama kali saya bilang sedetail ini. Biasanya Iya, cuma, ya iya. dulu ada susah terus pindah. Kayak Pindah. gitu. Kayak gitu sebenarnya. Ya, memang 98 itu merubah banyak pengusaha-pengusaha ya. Terutama di Indonesia juga kena hantam kan ya, dari 2.000 jadi 17.000 itu. Oh iya, Indonesia juga Bener, kena kan ya? parah. Benar. Karena waktu 4.000-an di Indonesia itu banyak pengusaha besar ini ya. Dia memberi wacana kepada pengusaha-pengusaha lain bahwa 4.000 ini sudah over value. Seharusnya rupiah itu 1.000. terdepresiasi sampai ke 3.000 itu cukup. Oh.
Sehingga pada saat itu banyak pengusaha-pengusaha yang hitung-hitung, wah kalau gitu ini saatnya hutang dalam US yang asalnya hutang rupiah ditukar semua ke US karena bunganya kan selisihnya bisa hampir 15%. Pinjam rupiah 20 sampai 24, kalau pinjam US cuma 5%. Jadi di switch semua, banyak ini ya. Yang akhirnya asalnya nggak pinjam US jadi pinjam US. Nah, setelah pinjam US, naiklah Sampai rupiah sampai ke 10.000, 15.000. Jadi banyak perusahaan itu hampir semuanya yang terutama yang ya mungkin greedy ya, tamak karena hitung-hitungannya menguntungkan. Jadi kejadiannya luar biasa sekali. Makanya bagi pengusaha jangan berspekulasi. Betul. Karena income-nya itu kan rupiah. betul. Kalau minjemnya US dollar ya pasti Ada nggak risiko. bisa kembali. Asetnya itu tinggal hanya 5-10% aja kalau dijual. Jadi yang dulunya kaya-kaya jadi miskin semua. Sebenarnya waktu COVID kemarin kan juga kita ngelihat ada yang benar-benar naik, ada juga yang kelihatan naik, habis itu turun juga. Jadi, COVID nggak seberapa lah. Itu Iya, kalau nggak seberapa. kalau krisis itu benar-benar hantaman yang luar biasa. nah itu kayaknya Karena mendadak dan dari negara satu, asalnya dari Thailand, terus Nyebar kan mendadak nyebar ke semua. domino. Dan banyak Investor-investor pemain juga. dari Amerika juga yang memainkan mata uang asing dari Valuta negara-negara di Asia yang saat itu rapuh ya, tambah Betul. dimainin sama mereka, jadi ya tambah hancur. Jadi ya itulah pengalaman ya. Berarti yang di You Indonesia masih belum tahu. 4 tahun ya, Ya, masih ya. belum tahu ya, Belum tapi tahu. tahunya COVID juga hantaman yang cukup besar, Ya, tapi justru di dalam COVID banyak yang naik turun ya. betul. Soalnya COVID kemarin itu ada teman saya, teman dekat, orang tuanya investasi all in Bitcoin. Wow, Waktu naik dia bilang enggak apa-apa. Kemarin aku ketemu, habis turun. bisnisnya dijual semua, ngutang. Jadi Ya, ya. di situ aku merasa wah ternyata waktu naik itu juga merupakan waktu sebenarnya perubahan akan terjadi. Bisa jadi Ya. naik, bisa jadi turun. Jadi kayak bisa memahami gitu loh. Oh, jadi Ya, kayak gini ya. tuh yang terjadi. Ya, ya. Itu. Ya, jadi kembali waktu Hansol di Malang ini, Malang. sekolahnya jadi mulai TK. taman kanak-kanak itu ya. Setengah TK. Jadi TK setengah Ya, udah di ya. Korea, lanjut setengah di Indonesia. Oke. Baru Nah, berarti bahasanya langsung sudah mulai belajar di sekolah itu ya apa itu? jadi karena terlalu kecil ya, aku nggak terlalu ingat gimana ke sekolahnya, tapi katanya itu kalau misalnya guru bilang yuk ke sini, ya nggak paham. Jadi aku sakar PDW, belayu. Tapi Jawane medok ya. Ini podo Malang ini, Iya, podo podo Malang. medok. waktu TK Medok kuadrat ini. medok banget, gitu. Tapi waktu TK nggak paham katanya. Jadi ya guru ya paham, mau dia nggak paham, bukannya nakal. Iya. Cuman Tapi mereka pasti nyadari karena benar kan Hansol dari Korea memangnya. kelanjutan nakal. Tapi cepet loh, ngertinya pahamnya cepet. iya. Satu Soalnya, SD wis nggak masalah SD. kalau seingatku sih TK udah ngomong sama teman masalah Power Ranger seingatku. Wah, Tapi wis iso. Nggak ingat gimana ngomongnya. Seingatku Iya, kita itu berkomunikasi, tapi nggak ingat Iya, ngomongnya ya gimana. pakai gambar, pakai itu Mungkin, tuh ya. mainan ya. Oh. Satu SD wis mulai lancar. SD udah lancar sebenarnya. SD udah nggak ada masalah komunikasi sebenarnya. Udah Jadi ada saudara, kakak dua yaitu sekolah di Indonesia semua Malang juga. semua. Malang semua juga. Oke. Semuanya di Malang. Jadi semua kakak-kakak saya juga medok gini. Cuman mereka nggak di bidang entertainment sini ya, nggak di bidang Iya. YouTube. Jadi orang-orang nggak tahu gitu. Taunya, Oke. ternyata ada orang medok satu ini saya gitu. Cuman Oh. saya yang mulai YouTube gitu. Nah di Malang tinggal di mana waktu itu? Tidak. Oh di Tidar. Sama- Jadi mulai kecil sampai besar di Tidar terus. Jadi bukan di Tidar yang atas. Pertamanya Oh. di Cedak Tahu. langsep itu toh? oh bukan Monas tahu, supermarket Monas. Oh enggak tahu kalau Monas. Yang kantornya Villa Puncak Tidar, naik dikit ada perempatan tenis itu loh. Iya. iya. Nah, deketnya tenis itu pertama ya, Tidarnya Oh Tidar. pindah juga ya? Oh. Pindah-pindah. Pindah situ dulu terus turun. Habis itu turun lagi. Habis itu pindah ke Dieng bentar, Simpang Dieng, habis itu baru ke VPT. Oh. Villa Puncak Tidar. Loh berarti papa kan juga nggak bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa. Nah, Nah, itu terus kerjanya gimana? itu aku kaget ya. Jadi kan waktu itu mama usia 30-an ya, papa juga 36-an. Iya masih muda, berani. Langsung Berani. ke sana, wis. Oh. Terus tidak tahu, makanya aku kagum sebenarnya sama papa karena Mungkin ada family ya? Atau teman baik? ada omnya dari Oh mama. berarti Tapi kerja sama sama om waktu itu? enggak, omnya mama tinggal di Jakarta. Oke. Jadi enggak ada. Jadi enggak tahu ya, mamaku
kendel gitu loh. Saya kendel. berani ke sana sendiri. Nggak ada hubungan dengan pengusaha Nggak, Korea yang ke Malang atau apa juga enggak? Enggak. Jadi awal-awalnya nyoba mebel. Oh, import. Ekspor dari Indonesia Oh, ke dari Korea. Indonesia diekspor ke Korea. Tapi nggak terlalu sukses juga. Ya pas-pasan gitu lah hidupnya. Iya, iya. Kayak- Tapi bisa terus berjalan, besarin anak-anak sampai sekolah semua. Ganti-ganti sih sebenarnya. Oh. Mebel lah, marbel lah. Nah, ya pokok berusaha terus, Iya, berusaha iya. bagaimana Masih supaya bisa tetap sekolah, keluarga semua benar, bisa, anak-anak bisa Betul. sekolah. Betul. Masih Dan segitunya. di Indonesia kan memang peluang kalau memang mau kerja kan memang banyak yang bisa dikerjakan. Bisa dibilang gitu sebenarnya, benar. Iya, Karena iya. papa mungkin orang ini ya kan nggak fasih bahasa Indonesia Betul, juga. betul. Jadi kurang bisa melihat peluang juga, kurang paham juga. Jadi mungkin Bahasa Indonesia sudah lancar. papa, papa ya. Bisa komunikasi loh sama mama. Kalau mama lumayan. Oh, mama Kalau lumayan. papa nggak terlalu. Saya bilang papa nggak terlalu. Ya sebatas kalau misalnya pesen makan terus ngomong yang singkat-singkat bisa. Tapi kalau diajak ngomong yang dalam nggak bisa. Kalau mama lumayan bisa. Berarti kalau di rumah ngomongnya Korea ya? Sekeluarga Korea kalau keluarga. Berarti di sekolah dapat Indonesia. Betul. Kalau Inggris juga dari sekolah. Saya Inggris tuh nggak suka sebenarnya. Jadi waktu SMA kelas 3 ini coba cek sama guru Inggris aja. Saya tuh ngerasa saya bisa bahasa Korea sama Indonesia kan ya. Tapi Inggris ini tak lihat-lihat di masa depan nggak butuh gitu loh. Oh, Jadi nggak tak tekuni. Iya, Soalnya aku iya. merasa ini nggak membantu, ngapain habiskan waktu dan energi saya Iya. untuk belajar. Jadi nggak tak tekuni. Ternyata lah kok kuliahnya mau ke Singapura, belajar lagi di sini. oh. I want to study itu baru. Jadi orang itu kayaknya baru akan belajar kalau ngerasa dia butuh gitu. Betul. Dibilangnya orang tua nanti butuh gimana nggak kedengaran. Berarti pelajaran yang paling disukai apa waktu Mat. dulu SD, SMP, Mat. 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 Sampai SMA ya matnya bagus berarti. Saya UN, SD, SMP, SMA semuanya cuma salah. Tuh, jadi kayak 98, 97,5, 97,5. Wah hebat. Kalau- Iya, iya. Kalau pelajaran yang paling nggak disukai apa? Waduh, apalan sejarah, Oh, sejarah. geografi, apa lapisan tanah kan ada apa? Tanah terus kerikil. PMP. Waduh. Pancasila apa? Oh, Pancasila apa? Kalau itu kan singkat. Kalau yang misalnya apa kejadian penting tahun segini tanggal segini, waduh, nggak suka saya. Nggak tahu. Iya. Paling Bahasa daerah. bahasa ada? daerah kalau Honocoroko. itu suka. Diajarin. Iya, kalau aku Oh, Jawa suka oke. ya. Tapi kalau anak gajah, waduh nggak suka. kalau ada tulisan gitu menarik saya. Tapi Iya, kalau iya. biji nih apa pepaya, waduh lah ngapain ngapalin namanya biji pepaya? Dia kan bijinya Kan pepaya. dipakai. Kalau kayak gitu ya, kalau apalan-apalan kurang suka saya. Ansol, di Ya. Malang itu kejadian apa yang paling kamu inget-inget yang nggak bisa dilupakan waktu masih remaja atau apa? Kalau di Malang kayaknya sih yang paling saya suka ya selama di Malang kan dulu ya nggak ada apa-apa ya. Kalau sekarang- kau nopo Maksudnya- Maksudnya dulu kan HP juga nggak ada, Oh. jadi kayak mainan ya bal-balan plastik gitu, kasih sandal dua, gitu. Kalau nendang agak ngambang, kayaknya tuh di sebelah sini gitu kan. Kayaknya waktu dulu Malang yang paling bikin saya bahagia itu adalah ada kebebasan kemana-mana, alamnya juga masih bagus. Jadi kalau misalnya zaman sekarang naik sepeda ya? iya waktu naik itu ya? sepeda, nang Saujajar muancal dulu. Oh iya. 2 jam gitu, pulang 2 jam itu suka dulu. Oh. Itu kayaknya kalau misalnya saya di Korea nggak sempet bisa ngalamin masa-masa apa ya, menikmati alam gitu loh Iya. kesannya. Dan Berarti teman-teman konco-konco kafe wong Malang wake. oh iya banyak Banyak Di- sampai sekarang. lebih banyak, tentu ya nggak semua, tapi teman-teman dekat banyak di Malang. Tapi Iya. nggak pernah pacaran ya? Sayanya Di sini gua nggak. SMA pernah. Aku kalau SMA pernah, SMP enggak. Oh, tentu SMA, mulai. SMA mulai. Oh. Wah, kalau Tapi nggak ada mulai yang serius, nggak ada yang kalau serius. mulai kesannya kayak mulai banyak gitu. Pernah gitu. Oh, pernah. Katanya diganti. Kalau mulai kan kayak gue ini. Oh gitu ya. Pernah gitu, SMA pernah Oh. pacaran juga. Soalnya Sama adik kelas atau kakak kelas? yang mana ini? Oh, ini. Berarti akeh. Sama, sepantaran. Oh, Sepantaran. sepantaran. Ya, saya- Wis naik sepeda motor. SMA aku naik motor itu mulai kelas 2 kayaknya. Oh, wis ke sekolah wis naik Iya, motor. kelas 2 baru naik sepeda motor. Suzuki Shogun yang fuel injection waktu itu. Oh. Jadi wis keluyuran terus ya. Jarang sih keluyuran ya. Soalnya saya waktu itu SMA suka aktivitas di sekolah. Jadi OSIS, terus ngedance. Jadi Oh, ketua OSIS juga ya, waktu OSIS. SMA. Iya. Dan itu
ada mulai jadi YouTuber atau belum? Belum, masih belum. Saya dulu tuh, ini ada bukti, nggak suka jadi MC saya. Disuruh ngomong depan panggung itu Termasuk introvert? wah, Nggak juga loh. nggak tahu ya, suka ngomong sama temen, tapi kalau disuruh naik panggung, wah nggak suka saya. Nyanyi kan Wah, mesti. nggak bisa, nggak Kalau di Indonesia kan mesti nyanyi satu-satu ke depan. Waduh, nyanyi pun nggak suka saya. Nggak tahu kenapa. Dulu tuh sangat-sangat malu padahal. Sekarang enggak ya? Sekarang Nggak disuruh langsung ya ke depan ya? disuruh berhenti malah. Penengotan lagi gitu doang. Wah, ini nyanyi ya, gitu. Tapi mungkin dulu lebih nggak tahu ya, dulu agak malu-malu kayaknya. Iya. Sekarang Tapi enggak berbisnis ya? Waktu SMP, SMA enggak? Jualan macam-macam dari Nggak. Korea atau apa enggak? enggak, belum. Jarang pulang ke Korea juga? Iya, jarang. Oh enggak pernah? Waktu Jadi itu- sampai SMA enggak pernah pulang? jadi kayaknya selama SD sampai SMA ya, mungkin pulang kayaknya 4 kali cuma. 4 kali loh ya. Dan sekali pulang ya singkat-singkat gitu. Oke. Nggak lama, benar. Jadi Iya. waktu itu saya lebih ngerasa kayak, wah, aku kalau ke Korea kemana ya? Karena lebih tumbuh besar, semua temen juga di Malang. Aku Iya. disuruh balik Korea, waduh. Gak kerasan. Ya bingung tuh. Makanannya, Kalau makanannya apa? makanan suka dua-duanya, nggak tahu kenapa. Oh, karena mama masih masak Korean food. Juga ya, Iya toh? juga ya. Jadi kayak tadi kan kita ngomong yang gurita hidup itu, Wih, takut aku. aku dari kecil tuh kok Sudah makan? kok seneng gitu ngeliat tuh Oh kok. sudah, Doyan. mama sudah. Enggak sih, tapi nggak tahu ya, mungkin ada genetiknya mungkin ya. Jadi ngeliat itu kayak Takut saya goyang-goyang. nggak tahu ya, malah Kadang ikan bener masih berani. Orang Suka, Korea, orang Jepang ya. sapi mentah udah. Waduh, enggak berani saya. Yang mentah-mentah itu. Saya kalau bakar well done sampai Oh gitu. kosong tambahan. Saya suka yang masih Empal itu loh, sukanya empal. yang udah muasa gitu ya, Pak. Masa? Nggak tahu kalau makanan dua-duanya suka, anehnya di sini. Kalau Indonesian paling seneng makan rawon apa? saya. Rawon. Rawon all the way. Oh, Selalu rawon. Rawon sama empal dong. Paling enak. Saya Enggak suka Nggak, empalnya. rawon. Oh, jadi ya suka dagingnya rawon, rawon itu. sama nasi gitu. Kecambahnya yang banyak. Tempe. Tempe suka. Oh, sing tebel itu. Lalapan-lalapan gitu suka semua. Oh, Ulekan- pecel. Pecel suka. Rujak. Rujak ini saya ada ingatan buruk saya. Oh, enggak suka. SD. Karena hitam itu ya. Ya, SD itu saya ke rumah teman main PlayStation sama mama, inilah ada rujak cobaan gitu. Pertama kalinya saya lahir di bumi makan rujak. Oh. Tak makan lah kok ada ternyata rujak cingur. Oh, ada dikasih cengure. Nah, wah, dari situ trauma saya. Jadi mulai saat itu rujak itu kayak waduh, gak suka saya. Oh, sampai sekarang. Iya, kena cingur. Padahal lebih enak Kalau misalnya dari pecel. dibilangin mungkin udah siap. Ini nggak dibilangin tak makan loh kok. Bikunya kok nggak kepotong. Waduh, mau mau tak makan juga susah gitu. Oh, iya, Itu iya. trauma saya. Jadi dari situ rujak itu kayak Bukan karena hitamnya, bukan. Bukan. Kena cingure ya. Oh. Saya kalau makan rujak cingur nggak pakai cingur. nah ya itu. Saya nggak pakai saya nggak suka ya. Cingur, dede, nggak mau semua. Nah itu Jadi yang paling suka ya tahu sama tempenya. dijebak saya kayaknya sama teman saya. Tapi memang kalau rujak yang pemakan di Indonesia itu sukanya ya cingure. Saya Saya nggak suka. Oh, nggak suka juga. Kalau saya nggak suka makan jeruan-jeruan. Oh sama. Saya juga Ya. nggak terlalu. Jadi mulai jadi YouTuber waktu SMA loh. Nggak kuliah. Semester akhir berarti kan kuliah. sudah di Singapura. Iya, mulainya di Singapura saya. Oh ya? Iya. Kenapa kok mulainya waktu di Singapura? Karena